Ayo dok, Apa? apa-apa. Ana manuk ning mburimu. Apa weh? Wah, niki. Ah, Merah putih. Merah putih dok. tapi merah putih ini ini merah putih parmusi. Ono Masumi, merah ada merah putih campur Masumi. Kakek. Merah putih campur Masumi dari Singapura. Dari Singapura itu ya Kakek aneh. apa Masumi dibubarkan itu terus kemudian nang Singapura Hmm. mendirikan negara. Lambungnya Oh. lambangnya lah bulan bintang Singapura. Ah, Tapi jadi maju dok. Jadi apa? negara maju tuh. Oh Jadi iya. negara maju. Ya, ya, anu, ya, Oke. ya maju lah. Apa lumayan maju lah timbang Indonesia. Mm-mm. Ya wes, apa men? Ayo men, apa men? Ya lanjut kemarin dok. Oke ya. Ya, kan Tak ada mulai sih. pertanyaan. Apa? Oh ya, ya mulai dhisik. Mau donga Oke. dhisik, men. Kakek aneh. Kepak. Ya, apa? Ya, selamat malam Dok Des, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Kita lanjutkan tema imajinasi, Dok ya. Kemarin kita udah bahas agak panjang tentang berpikir, dan pada menit-menit terakhir kan bahas imajinasi. Kemarin sempat juga ada Dok Des bilang udah mulai ada pemetaan mana nih berpikir yang dipikirkan tuh tentang apa gitu kan, yang diimajinasikan tentang apa Iya. gitu. Nah, mungkin Dokis bisa menjelaskan ya agak lebih detail sedikit mengenai bagian-bagian otak yang dominan aktif ketika berpikir, mungkin rasional atau yang imajinasi apalah gitu. Mungkin bisa dijelaskan Dok. Silakan Dokis menjelaskan. Oke ya, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, malam bahagia semuanya. Jadi 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu kita bicara tentang imajinasi itu, terus kemudian berhenti pada saat sebetulnya alat-alat yang ada sekarang itu kalau digunakan itu sudah bisa gitu ya. Paling tidak mendekati akurasi. Sebenarnya yang dipikirkan orang ini apa? Itu bisa gitu ya dengan alat yang sekarang ini. Nah, kenapa ya? Yang diperlukan itu adalah sebetulnya alat-alat yang sekarang itu yang diperlukan ini kalibrasi gitu ya. Kalibrasi dengan orang yang bersangkutan. Ya itu sebetulnya yang namanya kita ngomong Neuralink itu. Neuralink itu sebenarnya melakukan kalibrasi dalam waktu cepat gitu ya. Untuk melihat tuh, apa yang dipikirkan, apa yang menjadi emosi, bahkan semua algoritma yang ada di kerja otak mereka itu bisa dipetakan. Itu yang namanya kalibrasi tadi itu. Kalibrasi menggunakan Neuralink gitu ya. Menyetarakan yang ada di otak kita itu dengan apa yang keluar dan ditangkap oleh alat apapun itu ya, itu namanya kalibrasi, bukan kaligrafi. Itu kaligrafi Wim, ngawur kau Wim. Nah, sekarang ini kalau kita menyampaikan bagaimana caranya kita itu bisa tahu apa yang dipikirkan orang gitu. Sebetulnya itu sama dengan begini ya, sama dengan seperti yang dilakukan pada itu sudah sejak awal tahun 2000-an itu, bagaimana orang itu menggerakkan gitu ya, latihan menggerakkan ekstremitas palsu itu ya dengan lengan protese ya, lengan tangan protese, lengan protese dan kaki protese. Itu sejak awal tahun 2000-an itu ini ahli-ahli dokter rehabilitasi ya, spesial rehabilitasi medik dengan ahli AI dan ahli komputer robotik itu mencoba itu bagaimana orang-orang yang tidak punya kaki itu ya, kakinya diganti kaki palsu, terus diganti tangan palsu, lengan palsu, dan bagaimana caranya mereka itu bisa menggerakkan seperti yang dimaui gitu. Ya. Seperti yang dimaui.
Dengan cara apa? Oh, cara ini tadi, yang bersangkutan itu apa, menginginkan menggerakkan tangannya. Jadi yang bersangkutan itu otaknya itu disimulasikan menggerakkan tangannya. Terus alat-alat itu ya banyak alatnya itu termasuk EEG, terus kemudian hasil MRI apa fungsional, PET scan, kemudian dijadikan sebuah algoritma. Kalau gelombang yang ditangkap gitu ya, ditangkap oleh permukaan itu seperti X misalnya, maka itu ya, maka yang diinginkan oleh orang ini adalah menggerakkan tangannya memutar sekian derajat. Itu sudah dibuat algoritmanya. Sehingga sekarang orang-orang itu dengan protese dengan protese ya, dengan kaki palsu dan dengan lengan palsu itu mereka itu bisa melakukan gerakan-gerakan lebih ergonomis ketimbang orang yang tangannya asli, kakinya asli gitu ya. Gitu ya. Itu jadi sudah sejak lama itu pakai helm gitu ya. Pakai helm gitu terus kemudian orangnya itu menggerakkan tangan lengan palsunya dan kaki palsunya gitu. Bahkan sebuah panel gitu ya, panel itu terdiri dari 10 orang gitu ya, mengamati 8 orang gitu ya, mengamati 8 orang. 8 orang itu hanya 2 orang yang menggunakan kaki dan tangan asli. Selebihnya itu ada yang lengannya diganti protese, ada yang cuma tangannya saja dua, ada yang kakinya dua-duanya gitu. Nah ini 10 orang ini tidak bisa membedakan mana yang menggunakan protese, mana yang karena pakai baju apa training pack itu terus pakai sepatu, pakai kaos tangan gitu. Dia ini manusia apa namanya kok ini panel ini tidak bisa membedakan mana orang yang lengan dan kakinya itu asli gitu ya. Mana juga yang mereka itu yang menggunakan protese. Sama baiknya bahkan ternyata mereka itu sering menebak yang palsu gitu ya. Jadi bagi kita yang bergerak lebih ideal itu adalah mereka yang menggunakan protese. Nah, itu artinya dengan kemauan orang yang memakai protese itu, protese itu bisa bergerak lebih bagus dari aslinya itu ya, dari yang mempunyai lengan dan kaki apa namanya tungkai atau kaki yang asli. Nah, dari sini dikembangkan lah akhirnya bahwa yang namanya kemauan, keinginan, bahkan pikiran itu bisa dipetakan dengan menangkap misalnya ya EEG ya, menangkap EEG-nya, menangkap gambar apa namanya MRI fungsional dan PET scan-nya gitu. Lama-lama alat ini bisa memperkirakan dengan akurat apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Ya, nah dengan adanya Neuralink, nah ini dengan adanya Neuralink, kalibrasinya itu jauh lebih singkat dan lebih efektif ya, lebih efisien itu. Jadi dengan Neuralink itu, Wim, itu ya. Kalau kamu kupasang dan kita sama-sama masang Neuralink gitu. Dalam waktu 50 nanodetik itu kamu tahu apa yang aku pikirkan, apa yang benar. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Dan kita bisa bertukar informasi di otak kita itu dalam waktu itu. Itu yang mau kuomongkan di detik-detik terakhir waktu kita ketemu 3 minggu yang lalu. Itu, Wim, ya. Sebentar dok, kayak tak ganti. Ya, ya dok. Berarti kan udah bisa dipetakan dok. Sudah. Ya kan berarti sudah kan berarti Raimu sampai saat ini. Raimu kok buruk Raimu. Guys. Wes. Iki
kurang duit, Iya, Dok. Kurang sampe duit tak iki. pikir raine kok burek ngono. Raine. Semes mereka. Ini hasil pemetaan yang buruk, Dok. Ini buruk ini. Lho kon gak dipetakan ya buru asline. Gak kayak. Oke. Ya ini Dok, tadi kan udah dipeta-petakan. Nah, sebetulnya untuk yang batas kemarin kan masih agak bingung ya antara berpikir dan imajinasi kan agak tumbang tindih kan kemarin. Nah, dengan pemetaan itu bisa nggak dibedakan lebih spesifik ini sedang berpikir kan, ini sedang imajinasi, bisa nggak? Loh, sebetulnya berimajinasi itu kan juga berpikir, Wim. Itu. Sebetulnya berimajinasi itu juga berpikir gitu. Berpikir kira-kira. Jadi kita sudah berbicara ya. Sebetulnya orang berimajinasi itu mengembangkan yang namanya perkiraan itu. Ya, orang Prediksi. mengira-ngira prediksi. Jadi orang itu mengembangkan prediksi menjadi sebuah imajinasi. Makanya yang namanya prediksi atau imajinasi itu tidak lari atau tidak jauh dari apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dilihat, apa yang pernah dialami gitu. Jadi manusia itu membayangkan, misalnya ya manusia dulu membayangkan manusia itu terbang gitu ya, terbang itu ya punya sayap gitu ya. Nah, sayapnya itu ya sayapnya burung gitu ya. Jadi kalau kita berbicara misalnya imajinasinya orang apa namanya orang Romawi dan Yunani kuno ya, tentang Ikarus itu ya. Ikarus itu orang terobsesi untuk terbang gitu ya. Terus kemudian eh, bapaknya Ikarus dan Ikarus ini apa namanya merakit sayap untuk terbang gitu ya. Nah, sayap itu dibuat dari bulu-bulu burung dan dianyam dengan disatukan dengan lilin gitu ya. Dengan lilin gitu. Ini coba aku akan menceritakan tentang Ikarus ini ya. Nah, terus kemudian dia terbang itu. Ternyata dengan pasang sayap itu terbang. Padahal ya tidak segampang itu meskipun kamu pakai sayap ya tidak segampang itu bisa terbang ya. Tapi ya tidak apa-apa lah ya orang namanya cerita gitu. Tapi itu pembuat cerita itu berimajinasi bahwa orang akan bisa terbang kalau punya sayap seperti burung gitu ya. Dan sayap itu dipasang di tangannya, otomatis bisa terbang. Sebetulnya ini kan prediksi gitu ya. Prediksi burung bisa terbang. Burung nggak punya tangan tapi punya sayap. Kalau manusia dipasang sayap, berarti bisa terbang dong. Itu adalah prediksi gitu ya, prediksi yang ya menghayal gitu ya, imajinasi. Nah, terus imajinasi dari pencerita ini adalah dia terbang. Dan Ikarus itu dikasih tahu oleh bapaknya bahwa apa namanya? Bahwa kamu jangan terbang terlalu tinggi. Kenapa gitu? Kalau kamu terlalu tinggi, nanti itu lelenya itu leleh kena matahari gitu ya itu. Itu prediksi orang-orang zaman itu ya, zaman itu. Mereka belum tahu kalau makin tinggi itu makin dingin gitu. Ya, loh, mereka itu membayangkan kalau kita itu makin tinggi, makin dekat matahari, makin panas itu. Itu prediksi mereka, itu imajinasi mereka bahwa semakin mendekati matahari, semakin tinggi kita makin kepanasan. Mereka tidak paham bahwa kalau kita terbang makin tinggi, suhunya di atas makin dingin itu ya. Makin dingin. Nah, ini kan merupakan bahwa yang namanya imajinasi seseorang itu ya berdasarkan pengalaman-pengalamannya gitu. Imajinasi manusia itu tidak jauh-jauh dari apa yang dilihatnya gitu. Jadi manusia waktu itu juga tidak bisa menggambarkan ada pesawat terbang gitu. Pesawat terbang yang punya sayap yang dibuat Wilbur dan Oliver Wright itu tidak ada. Yang ada adalah kereta terbang. Oh, keretanya siapa namanya? Keretanya apa namanya? Bathara Kresna Kresna gitu ya. kemarin. Ya. Doro gitu ya itu. Wah terbang itu. Tapi yang membuat terbang itu bukan keretanya, tapi kudanya. Kereta kencananya si siapa namanya? Kresna itu ditarik oleh 4 kuda. Kuda yang pertama itu bisa terbang, yang satu bisa ambles bumi, yang satu lagi bisa masuk
ke mana? Ke air gitu. Lah, itu adalah imajinasi orang waktu itu. Mereka gak membayangkan manusia itu bisa akhirnya membuat kapal selam itu. Nah, gak membayangkan karena kapal selam itu berevolusi dari kapal, terus kemudian itu apa dari apa namanya apa perahu, terus kapal, dari submarine gitu, itu berevolusi, ya berevolusi. Tidak bisa membayangkan orang waktu itu terus kemudian itu. Nah, sama dengan apa namanya UFO gitu ya, UFO. Sebelum ada pesawat terbang, manusia itu tidak kenal UFO, itu tidak ada itu. Nah, sekarang itu setelah kapal terbang itu ditemukan oleh Wilbur dan Oliver Wright tahun 1916, terus kemudian bahkan tahun nggak perlu lama itu ya. Akhirnya Perang Dunia Kedua itu terus kemudian mereka pakai pesawat tempur gitu ya. Tempur. Nah, mulai orang itu berimajinasi ada UFO gitu. Sebelumnya nggak ada itu. Nggak ada sebelumnya gitu. Sebelumnya itu orang nggak pernah. Nah, sekarang ada orang yang yakinnya UFO itu ada. Loh ya, itu. Kayak ini kan imajinasi orang, imajinasinya akhirnya diyakini, bahkan diimani, itu imajinasi semua gitu. Tapi imajinasi tentang apapun itu tidak jauh-jauh dari pengalamannya, apa yang dialami gitu ya. Apa yang dialami, itu yang dialami. Jadi pada saat orang-orang India menggambarkan orang bisa ambles bumi gitu ya, seperti Antarega gitu ya. Mau nggak bayang ya itu kayak ulo antar jaya ono sisi kayak ulo gitu ya itu ya. Terus kemudian Gatot Kaca bisa terbang gitu ya, dipasang sayapnya kan itu ya. Mereka tidak bisa menggambarkan bahwa yang namanya untuk terbang itu harus mengikuti hukum Bernoulli gitu ya. Ada itu. Jadi kalau kecepatan di atas, misalkan kenapa pesawat terbang itu bisa terbang, karena yang di atas lengkung, yang di bawah datar gini. Kecepatan udara di atas lebih cepat dari yang di bawah, sehingga ada daya angkat ke atas. Loh, itu evolusi ya, dari hukum-hukum, dari pelajaran-pelajaran fisika gitu. Jadilah pesawat terbang. Tapi setelah manusia itu melihat pesawat terbang, imajinasinya itu ada pesawat terbang dari angkasa luar, piring terbang lah, macam-macam, sendok terbang, garpu terbang lah, lah ya itu. Tapi meskipun tidak pernah terbukti, mereka itu ngarang-ngarang, wah ada penampakan piring terbang lah, wis terserah lah ya. Tapi itu imajinasi, dan imajinasinya itu tidak jauh dari yang dia lihat. Misalnya, kalau sampai sekarang kalau ada orang ketemu ya merasa ketemu apa namanya organisme dari angkasa luar, ada matanya, ada tangannya, ada telinganya gitu. Karena mereka melihat itu ya semua binatang itu seperti itu, ada telinga, ada mata, ada giginya, ada mulutnya gitu. Jadi yang dibayangkan orang-orang itu tentang alien itu ya mirip-mirip manusia tapi kepalanya panjang gitu ya, matanya jentit gitu ya. Itu adalah imajinasi, dan imajinasi pada dasarnya adalah prediksi, dan prediksi itu berdasarkan apa yang ada gitu. Gara-gara film bukan, justru film itu karena imajinasi manusia gitu ya. Makin ada film, makin ngawur gitu ya. Film itu dibuat karena imajinasi gitu. Kebanyakan nonton Men in Black, bukan Men in Black itu ada karena ada cerita tentang UFO gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal film itu, film yang ngajari manusia bahwa hantu itu nggak ada itu Scooby-Doo gitu. Scooby-Doo itu loh. Ya, di Scooby-Doo itu akhirnya hantu-hantu itu hantu-hantu samaran, orang-orang jahat aja gitu. Scooby-Doo itu film bagus itu ya. Lebih bagus dari Brahma Kumbara itu. Brahma Kumbara Ajian Serat Jiwa gitu. Apa itu? Lebih bagus Scooby-Doo. Lebih ilmiah gitu ya. Daripada Brahma Kumbara gitu ya. Brahma Kumbara dengan ajian Serat Jiwa apa namanya tingkat 10 gitu. Memang nggak masuk akal gitu. Gitu ya. Sama kemarin dok kan ada di otak ada pusat imajinasi ya. Nah, itu kalau misalkan dihilangkan atau ada gangguan di situ, itu pengaruhnya seperti apa dok? Apakah langsung imajinasinya benar-benar hilang? Kamu
tidak bisa berimajinasi gitu. Tidak bisa berimajinasi gitu. Itu dekat banget, itu diambil gitu imajinasinya nggak bisa. Bahkan kalau kamu apa namanya itu bagian amigdalanya itu diambil agak luas gitu, kamu tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan gitu. Tidak bisa berimajinasi. Bahkan, nah bahaya. Orang yang tidak bisa berimajinasi, bahaya nggak? Bahaya banget, Wim, gitu. Bahaya banget. Kamu itu kalau misalnya kamu naik motor gitu ya, naik motor di perempatan tidak ada traffic light gitu. Yang kamu hati-hati adalah jangan-jangan di perempatan itu ada motor dari sana karena kamu mengalami itu gitu. Kalau orang amigdala dan bagian dari apa namanya nukleus accumbens itu kan dia nggak bisa berimajinasi bahwa di perempatan itu kemungkinan ada motor yang datang dari arah yang sebaliknya. Lu bahaya itu, ya itu bahaya. Nah itu ya manusia berevolusi lengkap dengan segala macam uh, di otaknya itu imajinasinya. Tapi ya karena narasi ini berkembang itu akhirnya kita itu seringkali mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin. Sementara mengimajinasikan hal yang mungkin kita kesulitan gitu. Kenapa? Kebanyakan cerita itu ya. Kamu kebanyakan cerita itu. Jadi sehingga apa namanya? Sehingga ngomong intuisi. Nah, intuisi itu adalah perkiraan itu. Intuisi itu adalah prediksi tentang sesuatu. Banyak salahnya sih intuisi itu. Banyak salahnya karena manusia itu kalau disuruh meramal itu 95% salah itu. Disuruh meramalkan apa yang terjadi itu salah itu. Peramal-peramal ngetop itu, mereka itu ngeramalnya itu ini tahun ini ada orang penting mati. Lah ya mesti aja itu. Mesti aja nanti ada menteri mati. Itu Mama Doreng itu bener ternyata gitu. Iya itu. Ada artis ngetop mati. Lah tiap tahun artis ngetop mati ya ada itu. Gitu ya. Jadi yang namanya intuisi itu enggak ada. Intuisi itu sebetulnya ya prediksi gitu ya. Prediksi tentang sesuatu yang kita sampaikan gitu. Nah, seringkali kalau satu kejadian gini ya, kalau kamu mengingat-ingat gitu ya, yang kamu ingat itu adalah apa yang berhubungan dengan apa keinginan kita. Jadi ya, misalnya itu ya, misalnya ada orang meninggal gitu ya. Terus kemudian yang kamu ingat 7 hari sebelumnya dia mengatakan sesuatu tentang sesuatu yang berhubungan dengan kematian gitu. Kamu anggap orang itu punya firasat itu. Kamu anggap itu orang itu. Padahal kalau dihitung gitu ya, orang itu mengatakan yang semacam itu tuh ribuan kali gitu. Dan tidak mati juga itu. Tidak mati juga itu. Hanya saja pada saat dia mati, yang kita ingat itu orang itu ngomong seperti itu, kita hubungkan, wah ini orang ini punya firasat gitu. Padahal ya ribuan kali dia ngomong begitu itu tidak mati gitu ya. Nah, otak kita seringkali mengambil kesimpulan yang salah. Menyimpulkan dua kejadian itu otak kita itu lemah gitu. Otak kita itu tidak bisa membedakan antara hubungan sebab dan akibat dan korelasi itu. Nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Kesulitan makanya kalau kita mempelajari statistik itu studinya itu satu studi komparasi, studi korelasi itu ya itu membandingkan itu adalah ilmiah itu gitu. Jadi ya misalkan ngomong tadi itu ngomong apa namanya firasat segala macam itu sebetulnya otakmu itu sedang error itu ngomong orang punya firasat kemarin dia ngomong gitu ya. Padahal orang ngomong gitu tuh berkali-kali dan tidak mati juga gitu. Nah, sehingga yang disebut intuisi itu gombalamoh gitu. Ada intuisi itu ya. Intuisi itu istilah-istilah yang muncul dari ya filsafat lah, pengetahuan dulu lah ya yang
yang tidak bisa menggambarkan perilaku manusia gitu ya. Bahkan perilaku binatang aja juga nggak ada gitu ya. Firasat itu. Jadi kalau kamu bilang firasat itu otakmu lagi error gitu ya. Nggak ada itu firasat itu. Kita memprediksi sesuatu. Contohnya ya, contoh ya. Orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu ada itu ya. Namanya dulu ada penulis yang namanya Alvin Toffler itu ya. Beberapa kali lah aku ngomong ini ya. Alvin Toffler dan Jordan Speed. Gitu. Alvin Toffler itu tahun 78 itu dia menulis buku yang namanya 79. Menulis buku yang namanya bukunya itu namanya The Third Wave itu. Ini bilang ini, berarti dokter tidak mengakui kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu artinya tidak cerdas itu ya. Kamu tidak cerdas. Kamu kalau cerdas secara spiritual berarti kamu tidak cerdas secara emosi dan tidak cerdas secara sosial gitu ya. Itu ya. Spiritual itu kan ngarang-ngarang aja kamu itu ngarang. Orang yang cerdas spiritualnya itu tidak share spiritualnya ke orang lain karena spiritual itu 100% ngarang gitu. Spiritual itu bisa sehat kalau kamu tidak share gitu. Begitu kamu share, spiritualmu akan tabrakan dengan spiritual orang lain. Kamu ngarang, orang lain ngarang, tabrakan gitu. Gak cerdas itu namanya itu ya itu. Nah, kembali ke yang namanya apa tadi? Apa Wim? Tadi Wim, ngomong apa Wim? Buku tadi, buku prediksi Alvin. Ya, Alvin Toffler itu ya. Alvin Toffler itu membuat membuat buku yang namanya Third Wave itu ya. Third Wave itu ya. Third Wave itu. Gelombang ketiga. Wah, aku mau coba buku itu, waduh, aku kagum sama yang namanya Alvin Toffler itu. Beneran waktu itu. Aku baca bukunya itu tahun 86. Wah, sih, 87 ya. Wih, apik banget ya, buku keren banget ya. Wah, aku kagum lah. Tak kagum-kagumnya lah sama Alvin Toffler. Dia itu memprediksi yang namanya Irlandia itu akan jadi kekuatan ekonomi yang luar biasa lah itu. Alvin Toffler. Waduh, salah kabeh, Mim. Dia itu tidak nyebut Cina sama sekali. Tidak nyebut Cina gitu. Tidak, Korea itu tidak disebut sama sekali gitu ya. Jadi tidak ada orang yang bisa ngeramal, itu tidak ada gitu ya. Dan itu sudah diteliti dan diriset oleh yang namanya angkatan perang Amerika itu. Angkatan perang Amerika itu pernah terobsesi mengumpulkan orang-orang sakti. Pernah itu Amerika itu. Amerika itu terobsesi dengan orang-orang sakti sejak Perang Dunia Kedua gitu. Dan Presiden Amerika itu ya banyak yang percaya klinik itu banyak itu. Salah satunya itu Ronald Reagan gitu ya. Richard Nixon, Ronald Reagan. Kliniknya luar biasa itu. Bahkan yang namanya istrinya Ronald Reagan itu, Nancy Reagan itu, wah punya guru spiritual yang ada tukang klinik gitu itu ya. Itu di Gedung Putih. Nah, sejak tahun 75 itu waktu itu yang namanya yang jadi presiden Amerika itu Gerald Ford. Itu angkatan bersenjata Amerika itu membuat riset ya, mengumpulkan orang-orang sakti. Loh, bayangin. Ini beneran ini. Mereka membiayai jutaan dolar itu ya. Membiayai jutaan dolar. Proyeknya itu namanya Stargate Project atau Project Stargate itu ya. Dan mereka membentuk yang namanya First Battalion itu. Mereka membentuk pasukan dari orang-orang yang sakti gitu ya itu. Nah, tapi penelitian ini akhirnya 20 tahun kemudian dibubarkan. Kenapa? Ternyata nggak ada orang sakti itu. Bahkan orang yang bisa telepati lah macam-macam itu. Dites. Nggak usahlah kamu ngomong apa yang terjadi tahun depan. Oh, kapan itu ya. Di kamar sebelah itu ada apa? Ayo cebutin. Nggak ada yang bisa, Win. Itu. Akurasinya kurang dari 15%. Ya ngarang-ngarang aja semua itu. Akhirnya tahun 95 Stargate Project dan First Battalion itu ditutup gitu ya. Sampai akhirnya sekarang tuh pemerintah Amerika secara resmi sekarang udah tahu bahwa gitu-gitu itu enggak ada gitu. Orang Amerika ya, tapi Hollywood jualan begituan gitu. Ya, itu jualan begitu.
begituan gitu ya. Nah itu yang dilakukan pemerintah Amerika. Nah kalau kita itu menggunakan tadi itu yang kita mengetahui mengetahui apa yang dipikirkan itu adalah sebetulnya itu AI itu memetakan kalau orang ini begini, orang ini melakukan A itu dia memetakan bahwa yang dimaui itu seperti ini, pikirannya itu seperti ini. Apakah AI bisa meramal? Ya memperkirakan aja gitu. Akurasinya ya sama aja karena yang di depan kita itu random gitu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di depan itu karena yang terjadi ke depan itu banyak faktornya gitu. Kamu tahun 2010 itu, kamu tidak pernah berpikir tahun 2010 itu ya, kamu ya tahun 2010 itu, kamu tidak pernah berpikir pesen ojek itu pakai handphone itu, nggak tahu kamu gitu loh. Ya, tidak ada orang. Jadi sekarang ini dengan kecanggihan apa yang kita dapatkan itu, kita memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi 25 tahun yang akan datang. Nggak bisa itu. Kenapa? Yang terjadi itu sangat random itu. Kita punya AI, iya bisa punya AI. Belum ada yang begitu. Nanti, ya nggak tahu nanti itu. Ya, kamu memperkirakan bahwa AI di tahun itu bisa memprediksi. Lah, prediksi AI bisa aja nggak tahu kita gitu ya. Jadi kalau kita itu menganggap apa yang terjadi tahun 2030 itu spekulatif aja gitu. Spekulatif itu. Siapa yang pernah memperkirakan itu terus kemudian Prabowo dengan Budiman Sujatmiko salaman gitu. AI yang paling gendeng pun yang nggak bisa itu. Sampai 2 minggu yang lalu itu tidak ada orang yang ngira Budiman Sujatmiko itu salaman sama Pak Prabowo gitu itu. Nah, itu AI mana yang pernah meramal Budiman Sujatmiko salaman sama Prabowo? Nggak ada itu. Jadi ya kita tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Kenapa? Yang akan terjadi pada manusia itu variabelnya itu jutaan gitu. Ya, jutaan itu. Nah, itu jutaan. Nah, jadi bahwa kita bisa nanti membuat AI yang bisa ngeramal. Nah, ya bisa enggak itu. Wong belum terjadi gitu ya. Kita itu seringkali mengatakan koyo yes gitu. Padahal ya enggak itu. Iya, Budiman itu teman saya, teman baik itu ya itu. Bahkan kemarin Pak Budiman Sujatmiko salaman dengan Prabowo itu saya cangkut acungi jempol hebat gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau perlu salaman sama Bathara Kala gitu, nggak apa-apa gitu. Oke dok, saya stop sih. Kalau bisa itu. Stop, ini bahas imajinasi dulu. Jadi yang ku sampaikan itu imajinasi. Tidak ada orang yang bisa berimajinasi persis apa yang akan terjadi. Itu tidak bisa gitu. Oke dok. Ini kemarin kan bahas tentang delusi dok ya. Berarti delusi itu hasil imajinasi dok ya? Atau gimana? Delusi? Delusi itu hasil imajinasi kebablasan gitu ya. Delusi itu hasil imajinasi kebablasan itu. Mengada-adakan yang nggak ada gitu. Kalau kamu salah lihat itu namanya ilusi gitu ya. Ilusi itu ada itu ya. Misalnya kamu lihat gedebok pisang, kamu lihat jadi pocongan, itu ilusi itu ya itu ilusi gitu. Tapi kalau kamu mengatakan ada gedebok pisang yang ada di planet Mars sana dan dia itu mengintai kita, lah itu namanya delusi, ngarang sak ngarang-ngarangi itu. Terus kalau diingatkan ngamuk, lah itu orang delusi gitu ya. Itu delusi gitu. Bedanya delusi dengan ilusi. Ilusi itu barangnya ada, kamu salah lihat aja gitu. Kalau delusi barang nggak ada, kamu ada-adain gitu. Nah, kamu yakin sepenuhnya bahwa barang itu ada, itu loh delusi namanya. Ya itu dok, kembali ke apakah imajinasi itu ada tahapan-tahapannya dok, apa gimana?
karena dibilang bablasan. Apakah memang ada tahapan-tahapannya atau gimana? Soalnya Iya, gini, apa semakin kayak gini dok, mungkin semakin kita berpikir secara fokus berpikir, fokus berimajinasi, kadang kita tuh kadang kesadaran hilang, apa kayak nggak sekitar itu nggak direspon, sekitar kurang gitu kan. gini yang namanya eh, yuk, sekali lagi ya, Wim, otak kita itu tidak dipisah-pisahkan, berpikir, berimajinasi atau beremosi itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kadang-kadang orang berimajinasi terus sekalian dia itu trans gitu ya. Trans dia, oh, misalnya, Wim, aku tanya, Wis, kamu jawab jujur. Kamu pernah latihan tenaga dalam enggak? Ora lah ngapain? Aku pernah gini, ini rusun goku dok. Ayo, ngaku, ngaku. Ini rusun goku tok. Kamu kalau kamu di pesantren kan mesti ada itu. Kamu torekot itu kan Ah, kamu berimajinasi. Bayangin aja lah, ya. Kamu belajar tarekat lah ya, tarekot. Kamu belajar ora, berimajinasi. nggak pernah itu, nggak Oh, pernah. nggak ada. Cuma Kamu, mana belajar ngeden seperti saya dok, ngeden dok. lah, iya ya. Wah, kamu mengatakan terus kemudian ilah, terus Nabi Mustafa gitu ya. Ini doanya orang-orang tarekat itu ya. Ilah hadratin Nabi Mustafa. Habis gitu kamu antara trans gitu ya. Wah, kamu berimajinasi, kamu bisa terbang. Loh, itu yang gitu itu kan antara trans ya. Trans dan imajinasi itu kamu jadi ini ijak loh, tarekat al iya ya, gendeng ya. Ini jadi itu adalah bagaimana orang berimajinasi terus kemudian digabung dengan trans gitu. Trans itu. Jadi dia itu membuat dirinya antara sadar dan tidak gitu. Pada dasarnya, pada umumnya orang yang menempatkan diri pada posisi trans itu itu kompatibel banget dengan otak kita karena upacara spiritual manusia itu sejak sejak manusia itu mengenal hal-hal yang aneh-aneh spiritual itu ya, terus kemudian apa namanya animisme deh, mereka itu seringkali trans dan pada saat trans itu memberikan keuntungan itu, dukunnya makin pede gitu ya, mereka itu nggak hilang gitu ya. Kamu tahu orang yang terus kemudian kayak ada suara dia ngomong itu sebetulnya dia itu bukan hilang plus gitu, dia itu antara sadar dan tidak itu. Seperti orang kesurupan itu antara sadar dan tidak dia gitu. Cuman kalau kesurupan itu ada kata-kata disordernya di belakang gitu ya. Trans itu adalah ya seperti loh, kamu sembahyang aja trans kok Wem gitu. Loh, kamu sembahyang gitu loh Wem. Kamu sembahyang itu kamu trans itu antara sadar dan tidak itu ya, kecuali ono masih kita pangannya ya mas kon langsung kocok ngono ya, soalnya itu panganan kesenanganmu itu ya, itu kesok sembahyang itu sebetulnya adalah antara sadar dan tidak, itu adalah trans, tapi itu bukan gangguan gitu. Banyak trans yang tidak gangguan. Lo orang meditasi itu dia trans gitu. Trans orang meditasi itu trans itu. Tapi kalau meditasi terus kemudian merasa sakti lah, itu ini ya. Ya, kalau mau meditasi nggak apa-apa, itu trans itu ya. Kamu jadi merasa sehat, padahal ya tetap kamu nggak sehat sih gitu. Nggak ada lah gitu ya namanya meditasi membuat kamu sehat ya. Kalau nggak percaya wes ada orang tipes suruh meditasi bisa sembuh nggak tipesnya wes itu. Lah ya nggak bisa gitu. Ya itu kayak gitu. Ini adalah yang dikatakan tadi bahwa imajinasi, orang berimajinasi disambi mikir itu ya bisa Wim gitu ya. Sambil berimajinasi terus kamu berimajinasi sambil mikir misalnya teori apa namanya hukum apa namanya rumus energi kinetik. Loh, ya bisa gitu loh. Lo rasional. Kamu membayangkan setengah mv kuadrat sambil membayangkan ini kalau setengah mv kuadrat dipercepat jadi punya percepatan f kali m kali a gitu. Loh, itu kan antara rasional mikir rumus fisika sambil ngarang-ngarang, ini ya bisa juga gitu. Otak kita itu tidak bisa dipisahkan itu. Gitu loh ya. Jadi ya kalau berpikir, nah hanya saja yang kamu tadi itu yang
Kalau otak kita dikalibrasi dan kemudian yang namanya AI itu, kita itu punya alat yang bisa tahu persis apa yang kamu pikirkan gitu. Bahkan bukan hanya apa yang kamu pikirkan, pengalamanmu dan pengetahuanmu itu dalam waktu pendek nular ke aku gitu ya. Pengalamanku dan pengetahuanku dalam waktu 50 nanodetik nular ke kamu gitu. Itu dimungkinkan kalau semua algoritma ada di otak kita itu sudah bisa terpetakan gitu. Hanya saja sekarang yang belum terpetakan dengan bagus atau istilahnya belum pas memetakannya itu adalah masalah kesadaran. Yang lain-lain itu kita sudah tahu. Emosi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengambil keputusan tentang moral itu bisa gitu. Hanya tentang kesadaran, algoritma kesadaran itu, saintis itu, neuroscientist itu belum sepenuhnya bisa memetakan dengan penuh gitu ya. Ini Dok soal cerita sih ya aku kan kadang ya kan seringnya itu Dok numpak motor naik motor itu kan bayangke apa berimajinasi sampai sering-seringnya tuh kadang karena nggak perhatian sekitar tuh kayak kok udah sampai sini gitu kan. Nah itu termasuk udah masuk Kesurupan. trans apa belum Dok? Udah trans? Itu kesurupan. Oh. Itu bukan hanya trans, kamu kesurupan. Kenapa? Iya. Kalau kamu merasa tiba-tiba di rumah, itu kamu kesurupan. Kamu sering, akhirnya kamu lupa. Harus tukundok. Lali kon ya. Itu. Ya. Mbok dipeseni bojomu Mas engko nek mulai tukok nondok ngono. Loh kamu tahu-tahu di rumah itu. Jadi ada hal yang kamu lupakan gitu ya. Lah ini gangguan itu. Itu kamu sudah kesurupan saja nih. Jadi kalau kamu nyetir tahu-tahu di rumah lupa nang apotik, lupa mampir, lupa kemana, itu namanya itu betul-betul kesurupan saja nih itu disosiasi trans disorder beneran itu trans disorder itu ya itu trans disorder itu yang namanya kalau kemudian ya kalau kamu sambil nyetir sambil nyanyi ya terus kemudian ngurungokno wayang ya kamu paham itu nggak apa-apa tapi terus kalau kamu misalkan aku ya mau misalnya ini berangkat keluar dari rumah sakit tahu-tahu sampai apartemen gitu ya lupa datang ke rumah sakit yang lain loh itu namanya disorder itu ya padahal tadi itu harusnya yang ke rumah sakit itu dulu mampir ini kok tahu-tahu sampai di rumah gitu ya lupa ke rumah sakit lah akhirnya muter balik loh itu yang namanya disorder ada gangguan di situ jadi trans itu yang misalkan trans itu yang tidak disorder apa yang memberikan manfaat misalnya orang kuda lumping gitu ya kuda lumping itu bukan disorder tujuannya dia supaya pede kok itu berani ngrakoti apa jenenge dop bolam itu tujuannya gitu tapi kalau kemudian ya tadi itu ya trans yang disorder itu yang memberikan kerugian gitu itu disorder nah kesurupan pada orang-orang anak-anak itu terutama pada anak-anak muda kan ya yang terjadi itu jarang orang tua kesurupan itu orang tua caper itu jarang yang caper itu anak muda gitu ya kalau orang tua caper kesurupan itu kebangetan gitu ya itu tuwek gerang daplok jembute warna telu sik kesurupan ae ngono iya warnane telu ya ireng pote ambek lawu gitu ya telu gitu iya iku wis ngono kok ya sik kesurupan itu kebangetan gitu ya yang kesurupan itu anak-anak itu yang apa namanya pelajaran nggak bisa kesenian nggak bisa wis kesurupan aja wis diperhatikan banyak orang gitu kalau kamu pinter di sekolahan itu ya jadi pelajar teladan itu jadi diva sekolahan itu kamu nggak bakalan lah kesurupan memang kamu diperhatikan orang banyak gitu nah yang biasanya kesurupan itu ke orang-orang pinggiran gitu orang pinggiran itu dan kesurupan itu tidak pernah ada kesurupan di kamar sendirian itu ya nggak ada kesurupannya di depan orang banyak orang namanya cari perhatian itu jadi ya itu tadi Wim jadi kalau kamu sering banget itu ya terus mendadak lu kok ada di rumah itu
Nah, itu yang namanya harus latihan. Supaya nggak sering-sering itu yang namanya rasionalmu itu dibajak oleh emosimu gitu. Emosi itu bagus, tapi jangan sering-sering bajak gitu. Kalau bajak emosi ya kesurupan itu. Emosi bajak rasionalitas kesurupan itu gitu. Meskipun tingkat kesadarannya sedikit sebentar aja tetap termasuk kesurupan dok ya, Ya enggak tetap ya. lah, gini loh ya. Ya tetap aja kan misalnya gini, yang namanya gangguan itu ada gangguan itu yang merugikan gitu ya kan. Bayangin aja kamu harusnya itu jam 8 sampai di rumah ya gitu. Terus kemudian jam 8 sampai di rumah, tapi mesti balik lagi. Lah, ya apa? Ya itu kan merugikan namanya gitu. Ketempelan opo gak ono, Mbak, ketempelan iku, Mbak gitu. Oh, ketempelan tetel yo, templek-plek kena tetel. Jadah gitu. Terus tadi kan ada juga yang tanya soal ADHD. Itu juga apakah ada hubungan dengan bagian otak yang yang apa? Yang imajinasi, Dok? ADHD Loh dan banyak. ADHD itu terlibat dengan imajinasi, terlibat dengan bagaimana merespon, terlibat dengan yang namanya bayangan, terus kemudian menyimpulkan itu. Tapi lebih banyak masalah meresponnya gitu. Pokoknya anak ADHD itu ya pada dasarnya mereka itu berpikir secara berbeda, bahkan memandang dunia itu berbeda sama kamu gitu. Ya sama, aku dulu itu ya. Bagiku ya, bapakku sama botol itu nggak ada bedanya. Cuma botol itu diem, bapakku bergerak gitu aja. Sama-sama objek gitu. Aku betul-betul tidak bisa misalkan bapakku jatuh, botol jatuh gitu. Mana yang perlu ditolong duluan? Nggak bisa aku gitu. Ya yang di dekat denganku gitu ya. Aku dulu tidak bisa bahwa manusia itu lebih penting dari botol gitu. Nggak ngerti gitu. Nggak ngerti gitu ya. Trauma masa lalu itu nggak ada trauma masa lalu itu ya trauma masa lalu itu teorinya Freud udah nggak ada udahlah ya itu trauma masa lalu luka batin segala macam itu nggak ada itu omong kosong itu ya itu. Oh Mem ada baiknya Mem kita ngomong trauma masa lalu Mem ya wah aku puas meso kok Mem ada baiknya Mem. yo kapan-kapan Dok, kapan-kapan. Ya, kita bahas apa luka batin ya. Wes, aku puas meso iku mbok iso ana. Aku Kayak aneh puas ya. meso ini. Besok ini pertanyaan terakhir penutup Dok. Pertanyaan terakhir Oke, dari oke. ini biasa. Tadi kan sudah ada bahas juga ya. Apakah berarti imajinasi itu merupakan output dari otak emosi? Enggak hanya otak emosi gitu. Justru melibatkan rasional, tapi sekali lagi rasional itu sering kebajak oleh emosi gitu. Kebajak oleh emosi gitu. Jadi rasional itu jadi kebajak oleh emosi. Bahwa yang namanya imajinasi itu melibatkan rasionalitas. Iya itu, meskipun nggak rasional belas gitu ya. Gitu. Melibatkan rasionalitas itu ya. Imajinasi itu melibatkan rasional itu. Nah, imajinasi yang sistematis gitu ya, imajinasinya ilmuwan itu tertata rapi gitu. Imajinasi yang memungkinkan apa ya? Itu dia berimajinasi. Yang begini mungkin, yang begini nggak mungkin. Itu adalah imajinasi yang terkontrol gitu ya. Imajinasi ilmuwan itu, imajinasi ilmiah itu terkontrol. Ada hal-hal yang tidak mungkin gitu. Nah, itu ya itu. Ada baiknya Wim kita ngomong tentang trauma masa lalu. Aku tak meso-meso Wim. Puas nanti aku mesoku itu. Kalau ada ngomong trauma Trauma masa apa namanya? lalu. Oh iya, iku apa jenenge apa? Apa luka batin. Freud. Wong balik amoh. Itu udah memang ya Freud gini loh ya. Sigmund Freud itu berjasa. Lama berjasa lama. Mereka jadi orang itu punya pegangan gitu ya dengan Freudian itu punya pegangan meskipun ngawur ya sama dokter-dokter itu selama ribuan tahun berpegang pada teorinya apa khayalannya si Hippocrates tentang 4 cairan itu dokter itu semua itu
Selama 1000 tahun lebih berpegang pada manusia itu ada empat cairan dalam tubuhnya. Merah, ireng, kuning, sama dahak itu. Bahkan yang namanya Ibnu Sinanya ngekor gitu. Ibnu Sina itu ngekor, Hipokrates itu. Tapi paling tidak dokter zaman itu punya pegangan. Pegangan apa? Keyakinannya Hipokrates itu. Nah, sampai akhir abad 20, psikolog dan psikiater itu pegangannya khayalannya Freud itu. Paling enggak punya pegangan Mas Yo ngawur ya gitu. Termasuk luka batin, trauma masa anak-anak itu itu katanya Freud semua. Freud itu bilang anak perempuan itu lahir tuh dia iri sama laki-laki karena nggak punya penis loh. Bayangin itu Freud ngomong gitu. Ya, terus kemudian anak laki-laki itu benci sama ibunya. Kenapa? Karena dia ngambil bapaknya. Maka anak perempuan itu benci sama ibunya. Karena ibunya itu sering ngambil bapaknya. Maka dia benci sama perempuan. Jatuh cintanya sama laki-laki loh. Itu gitu-gitu itu psikoanalisanya gaya Freud itu gitu. Trauma masa lalu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Win. Nanti kita bahas trauma masa lalu api, Win. Iya, siap, gampang. Jadi Mas kon Iso Dian apa? wae sing bahas. Hah? Dian, oh iya gak apa-apa. Dian tak pisuane. Wong dirak nonton gitu. Kano, Ya, kano. ini Dok semeh Rano. Udah hampir 1 jam, Dok. Ya wes, Mungkin ya wes oke. besok bahas mimpi dulu, Dok. Habis itu mungkin Oh iya menjawab mimpi. pertanyaan. Wes, Habis sak karepmu, sak uni-unimu. semuanya kan dokter serah aku. Iya, dia ngomong oke, sih. Dia ngomong oke, Dok. Dia ngomong oke gitu Apa? jadi. Apa jare? Oke, jari ini Dian. Oh iya Oke. wes, ayo. Dipisui we. Aku tak pisu-pisuane Dian itu ya. Ya wes, oke. Oke. Ya, terima kasih Ya Dokes untuk malam hari ini. Oke. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Satu.